Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa lagi di minggu pertama tahun baru, tahun 2024. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan yang baik, tetap bersukacita menjalani tahun ini dengan sebuah harapan bahwa di tahun ini akan lebih baik lagi dibandingkan tahun yang kemarin. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang Kristen, tentu kita punya pedoman utama dalam menjalani kehidupan kita di tahun ini. Itulah firman Tuhan, Bible, yang kita percaya sungguh memiliki otoritas dalam hidup kita. Saya ingin membacakan satu ayat dari Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah firman Tuhan yang menjadi satu pegangan, menjadi dasar bagi kita menjalani tahun ini. Maka saya beri judul renungan ini, Berjalan Bersama dengan Tuhan. Memang ada ungkapan atau pepatah yang berkata bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Karena itu kita harus melakoninya. Dan saat ini kita sudah berada dalam perjalanan, bukan memulai lagi, tetapi melanjutkan perjalanan kita dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023 memasuki 2024. Perjalanan kita selama di dalam dunia ini tentu ada batasnya. Kalau kita merujuk kepada perkataan Musa, 70 atau 80 tahun, artinya itu sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Tapi yang menjadi persoalan utama bukanlah berapa lama kita hidup. Memang itu juga penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Atau lebih tepatnya kita sedang berjalan bersama dengan siapa. Maka sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan? Ini yang pertama. Berjalan bersama Tuhan artinya kita mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Kita mau mengikuti kehendaknya. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan walking with God. Kemana Tuhan melangkah, ke sana kita mengarahkan langkah kita. Bahasa formalnya ini bicara tentang mengikuti visinya Tuhan. Dalam konteks bacaan kita, Tuhan mau supaya umatnya terus berjalan sampai ke tanah perjanjian. Visi itu adalah gambaran tentang masa depan yang Tuhan taruh di dalam hati kita yang harus dicapai. Dan untuk mencapai visi itu, maka Tuhan melibatkan kita. Tuhan melibatkan Musa, Tuhan melibatkan Yosua, Tuhan melibatkan Kaleb, dan juga masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan terlibat di dalam mencapai visi Tuhan. Yang kedua, prinsip berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini akan beragam musimnya. Artinya akan ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kalau dalam perikop ini disebutkan ada berbagai tantangan. Bagaimana mereka harus melewati padang gurun, bagaimana mereka harus melewati sungai Yordan, dan juga ada musuh-musuh besar di tengah-tengah perjalanan yang harus dihadapi. Nah, bagaimana mereka bisa melewati tantangan itu? Bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh-musuh yang besar itu? Maka kuncinya adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Kuncinya adalah mari memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Sebab dikatakan di sini, Tuhan akan berjalan di depanmu. Artinya kita memiliki iman dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dialah yang menjadi pemimpin hidup kita. Tapi yang kedua, kita juga perlu menjaga hati kita. Kita perlu mengendalikan diri kita. Sehingga kita dikatakan di sini tidak dikuasai oleh ketakutan, tidak menjadi patah hati atau tidak menjadi patah semangat. Tetapi sebaliknya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memiliki satu spirit yang baru, semangat juang dan keberanian dari dalam hati untuk bisa menempuh perjalanan, sekalipun ada banyak tantangan pergumulan yang harus kita hadapi. Maka dikatakan, jangan takut, jangan patah hati, atau jangan tawar hati ketika kita melihat ada tantangan di depan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa Dia akan memimpin kita dan Dia akan menolong kita melewati berbagai tantangan dengan tuntunan tangannya, dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, kita akan mampu berjalan sampai ke tujuan. Dan yang ketiga terakhir, di sini ada jaminan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Artinya Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan, tetapi Dia terus mengkawal, Dia terus menyertai. Itulah janji Tuhan. Dan janjinya berlaku bagi saudara dan saya. Janjinya berlaku bagi setiap orang yang percaya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dunia ini dengan teman-temannya ya atau teman-teman yang ada di dunia ini bisa meninggalkan kita suatu saat ketika kita berada di dalam kelemahan, ketika kita berada di dalam keterpurukan. Dunia ini atau orang-orang yang ada di sekitar kita bisa saja meninggalkan kita karena merasa tidak lagi produktif, tidak lagi berguna, tidak lagi cocok, tetapi Tuhan tetap peduli pada kita. Amin. Nah, inilah menjadi jaminan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia pasti akan menyertai dan kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasa aman dan kita akan terus mampu bertahan dan kita yakin kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi mari kita menjalani tahun ini dengan sebuah kepastian, dengan sebuah jaminan bahwa Tuhan yang menuntun kita di tahun yang lalu, Tuhan juga menuntun kita di tahun ini. Dia akan menolong kita, memberikan kita kemenangan demi kemenangan iman. Yang dibutuhkan dari kita adalah komitmen kita dan kasih kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Sehingga dengan demikian kita juga bisa melakukan semua tugas kita, melakukan pekerjaan atau pelayanan kita didasarkan pada iman dan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan tentu kita berpengharapan bahwa apa yang kita lakukan akan berhasil karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan kita dan kita terus didorong dengan satu keyakinan dan tekad bahwa kita selalu ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan akan terus mengarahkan kita untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.